Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semua? Pasti anak-anak dalam keadaan baik dan sehat ya. Ibu doakan kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Baik anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu dari tema yang keempat, kewajiban dan hakku, dan subtema yang keempat, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, dan pembelajaran yang keempat juga. Nah, anak-anak sudah siap? Baik, jika anak-anak semua sudah siap, kita akan memulai pelajaran kita. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Kemarin kita sudah belajar apa sih kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, anak-anak, selain hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat, kita juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, kita sebaiknya juga harus mengutamakan melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum kita menuntut untuk mendapatkan hak kita. Oh iya, anak-anak harus ingat ya, bahwa melaksanakan hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Pemerintah Indonesia melakukan pembangunan di berbagai sektor. Hasil pembangunan tersebut diantaranya adalah jalan raya, rumah sakit, dan sekolah. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk mendapatkan semua hasil pembangunan. Contohnya yaitu kita mendapat ilmu di sekolah-sekolah. Yang kedua, kita mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit. Dan yang ketiga, kita dapat berpergian melalui jalan raya dengan nyaman. Sebagai warga negara, kita juga berkewajiban ikut membangun negara. Kewajiban kita yaitu yang pertama, ikut menjaga dan merawat jalan raya, rambu lalu lintas, sekolah, dan juga rumah sakit. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga, mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, anak-anak, kita akan belajar apa hak dan kewajiban kita yang ada di sekolah sebagai warga sekolah. Di sekolah, kita juga mendapatkan pelayanan kesehatan melalui UKS. Apa itu UKS? UKS adalah unit kesehatan sekolah. Ada siapa saja di UKS? Nah, kebetulan di sekolah kita ada dokter dan ada suster. Mereka selalu siap untuk membantu warga sekolah dalam bidang kesehatan. Nah, anak-anak, ini ada dokter dan suster yang ada di UKS kita. Nah, mereka menggunakan pakaian APD. Apa ya APD? APD adalah alat pelindung diri. Nah, karena sekarang masih pandemi, jadi dokter dan suster juga harus menjaga dan merawat tubuh mereka supaya mereka tidak terkena virus COVID-19. Nah, anak-anak, buat anak-anak, kita harus mendapatkan hak di sekolah melalui UKS. Jangan lupa juga untuk anak-anak melakukan kewajibannya, yaitu selalu menjaga kesehatan dan menjaga lingkungan agar selalu bersih. Anak-anak, amati gambar yang ada di sini. Wow, kotor sekali ya. Ada banyak sampah berserakan di pinggir jalan.
Kira-kira permasalahannya apa ya? Betul sekali, lingkungan di jalan raya kotor. Kalimat sarannya seperti apa anak-anak? Sebaiknya kita membuang sampah di tempat sampah dan bukan di pinggir jalan. Coba anak-anak, ada kalimat sarannya nih. Apa ya kalimat sarannya? Karena akan menjadi atau membuat lingkungan menjadi kotor. Nah, jadi kalimat saran kita bisa melihatnya sebaiknya tidak membuang sampah di pinggir jalan. Anak-anak, apa itu saran? Saran yaitu dapat diartikan sebagai suatu pendapat, usulan, atau ujaran yang diungkapkan dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki sesuatu. Nah, kalimat saran itu apa? Betul, kalimat saran yang berisi tentang saran, pendapat, usulan, atau ujaran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Oh iya anak-anak, saran dan kritik itu berbeda ya. Saran menyampaikan solusi atau jalan keluar adanya kesalahan yang kita miliki. Tetapi kalau kritik menyampaikan atau memberitahu saja. Nah, jadi berbeda ya antara saran dan kritik. Oh iya anak-anak, yang harus kita perlu perhatikan dalam membuat kalimat saran, yaitu yang pertama, kita harus mengetahui permasalahannya terlebih dahulu. Yang kedua, sampaikan saran dengan bahasa atau kalimat yang sopan, baik, dan santun. Yang ketiga, dapat ditambahkan dengan argumen, alasan, pendapat yang mudah dipahami. Dan yang keempat adalah saran diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki suatu permasalahan. Nah, anak-anak, ada kata-kata yang digunakan dalam membuat kalimat saran. Ada 7. Yang pertama, sebaiknya. Yang kedua, seharusnya. Yang ketiga, ada baiknya. Atau yang keempat, menurutku. Yang kelima, lebih baik. Yang keenam, saran saya. Dan yang ketujuh, usul saya. Nah, ini merupakan kata-kata yang digunakan dalam membuat kalimat saran. Oh iya, ibu punya contoh loh untuk anak-anak membuat kalimat saran. Kalian perhatikan gambarnya. Ada seorang anak laki-laki yang kotor bajunya. Nah, anak laki-laki ini bernama Rudi. Dia menggunakan pakaian yang kotor dan kusut. Nah, kalimat sarannya adalah sebaiknya Rudi menggunakan pakaian yang sudah dicuci dan disetrika. Kalimat alasannya adalah karena akan terlihat bersih dan rapi. Jadi jika digabungkan seperti ini, sebaiknya Rudi menggunakan pakaian yang sudah dicuci dan disetrika karena akan terlihat bersih dan rapi. Nah, anak-anak, itu adalah contoh kalimat saran berdasarkan permasalahan yang kita temui. Sekarang anak-anak boleh mencoba
untuk membuat kalimat saran sendiri ya. Oke, Ibu yakin kalian bisa melakukan atau membuat kalimat saran dengan baik dan benar. Sampai bertemu kembali. Dah. Terima kasih anak-anak.